Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mustafa amma ba'du. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-8 di bulan Ramadan. Dan waktu itu akan terus bergulir tanpa kita sadari, tidak akan terasa. Dan tidak ada yang bisa menghentikan waktu, hanya yang Maha Kuasa lah yang berkehendak dalam menghentikan waktu. Dalam hal ini, momentum Ramadan ini tentunya harus bisa kita manfaatkan sebijak mungkin sebagai seorang muslim. Dalam menyikapi hal ini, Sayyidina Ali dalam sebuah asar berkata, terdapat bahwasannya 3 golongan dalam menyikapi hari. Apa itu? Yang pertama adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Yang golongan yang pertama yaitu adalah orang yang pada hari tersebut lebih baik daripada hari yang telah lalu, yaitu hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dalam arti ketika kemarin kita hari biasa di luar Ramadan tidak bisa membaca Al-Quran, minimal pada bulan suci Ramadan ini kita bisa membaca 1 ayat. Yang sudah 1 ayat bisa lanjut membaca 10 ayat dan bisa lanjut terus menerus gitu. Tidak perlu banyak-banyak, dan paling penting adalah istiqomah. Keistiqomahan adalah yang utama. Jangan karena saya kuat nih 1 juz langsung 1 juz. Tapi ketika beres 1 juz ternyata capek 1 juz, akhirnya besok tidak lagi. Nah, itu tentunya bukanlah suatu hal yang disukai oleh Allah. Tidak apa-apa sedikit demi sedikit, yang penting amal perbuatan yang kita laksanakan itu istiqomah. Dan insya Allah dengan keistiqomahan tersebut kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan termasuk menjadi orang yang beruntung, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Kemudian orang golongan yang kedua yaitu adalah wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Orang yang kedua ini adalah yang harinya sama dengan hari kemarin, maka mereka itu termasuk orang yang merugi. Dalam arti tidak ada peningkatan, baik itu peningkatan keimanan, ketakwaan maupun dalam hal pekerjaan yang berupa duniawi, tidak ada peningkatan. Kerjaannya hanya malas-malasan. Ketika punya suatu hal yang harus dikerjakan, dia berleha-leha. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Insyirah, fa iza faragta fansob. Yang artinya, maka jika kamu telah selesai dengan suatu urusan, selesaikanlah urusan yang lain dengan bersungguh-sungguh. Sungguh Islam itu agama rahmatan lil alamin yang telah mengatur segala jenis kegiatan yang bisa menjadikan kita pedoman, yaitu dengan Al-Quran. Nah, dalam hal itu Allah saja mengatur bahwasannya kita itu harus bisa memanage waktu. Jangan sampai kita berleha-leha sehingga kita termasuk orang yang merugi karena tidak ada peningkatan di hari-hari yang selanjutnya. Dan yang terakhir, yang golongan yang ketiga yaitu adalah wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan yang terakhir adalah barang siapa yang harinya itu lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia itu termasuk orang yang dilaknat. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang seperti ini, golongan yang seperti ini tentunya harus sangat-sangat kita hindari. Tidak ada mereka ataupun dari diri kita, terutama seorang muslim, yang mau masuk ke dalam golongan ini, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melalaikan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah maupun kewajibannya, tugasnya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
Itu saja untuk kultum pada hari ke-8 kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dengan adanya kita bisa menjalani bulan Ramadan ini, kita senantiasa bisa berproses menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang, kemudian di bulan yang akan datang, karena waktu itu tidak ada yang tahu ya, siapa yang akan pergi duluan ya, entah itu bapak ataupun anak-anak sekalian. Wallahu alam bisawab, tidak ada yang tahu. Maka dari itu mari kita tingkatkan iman di takwa. Wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.